Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita mau melanjutkan pembahasan tentang sistem periodik unsur ya teman-teman. Ini adalah bagian tentang bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum itu apa? Bilangan kuantum itu adalah bilangan-bilangan khusus yang menyatakan sifat elektron terletak pada orbitalnya. Nah, bilangan kuantum itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Itu menggambarkan kulit elektron atau tingkat energi utama. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, yang nanti kita simbolkan dengan L. Itu menggambarkan letak elektron dalam subkulit. Ya, simbolnya L. L ya, ini bukan I besar ya teman-teman. Nah, L itu ditentukan dari ini. Kalau S itu dia akan nilai L-nya 0, kalau P itu 1, kalau D itu 2, kalau F itu 3. Nah, kotak-kotak ini adalah isi orbitalnya. Ya, isi nanti kita bahas ya. Kemudian bilangan kuantum magnetik yang ketiga. Itu menggambarkan letak elektron dalam subkulit atau orbital. Ya, kalau S itu kemungkinannya pasti hanya 0, kalau P itu bisa dari -1 sampai dengan 1, kemudian kalau D itu bisa memungkinkan dari -2 sampai dengan +2, dan F itu -3 sampai dengan +3. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, itu menunjukkan arah putaran elektron. Simbol S ke atas itu artinya nilainya adalah +1/2, sedangkan kalau ke bawah itu -1/2. Nah, di sini maksudnya kotak-kotak itu ini teman-teman. Teman-teman bisa ingat bahwa S itu dia bisa menampung 2 elektron. Maka kalau dibuat dalam bentuk kotak orbital itu kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi ada 2 elektron yang ke atas bawah seperti itu. Artinya dia punya 3 kotak. Nah, kemudian kalau untuk yang P itu dia bisa memungkinkan ada 6 elektron itu terbagi atas 3 kotak seperti ini ya. Kemudian kalau D itu dia ada 5 ya. Jadi ini bisa diisi 10. Nah, pengisian 10-nya itu harus bolak-balik seperti ini, teman-teman. Dan terakhir adalah kalau unsur untuk F ya. F ini dia punya 7 kotak ya. Seperti ini. Jadi artinya masing-masing memiliki 2 elektron. Makanya daya tampung F itu ada 14 ya, seperti itu, teman-teman ya. Nah, penggambaran bilangan kuantumnya adalah sebagai berikut ya. Jadi misalkan kita punya bilangan kuantum utamanya 1, itu bilangan kuantum azimutnya bisa 1S, itu makanya L-nya bisa 0 dan seterusnya. Jadi untuk kulit K, L, M, N itu kemungkinan terjadi orbital seperti itu, dan itu adalah bilangan kuantum yang mungkin terjadi. Nah, ada asas larangan Pauli bahwa tidak ada 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi tidak mungkin ada satu pasang atom yang memiliki bilangan kuantum yang sama persis untuk keempat-empatnya. Seperti itu ya. Nah, kita bisa coba di sini, teman-teman. Jadi, supaya teman-teman lebih jelas. Jadi, setiap unsur berikut tulislah konfigurasi elektron, diagram orbital, dan bilangan kuantumnya. Nah, kita mulai dari yang A. Kita punya unsur fosfor 15. Ya, kita buat konfigurasi. Ya, karena kita bicara ini adalah bilangan kuantum, maka kita wajib membuat subkulit ya. Jadi ini 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2 dan 3p6. Nah, untuk diagram orbital itu maksudnya adalah teman-teman membuat pengisian elektron tadi. Tapi biasanya kita akan fokus ke yang terakhir, teman-teman. Jadi yang 3p6 itu kita akan buat diagram orbitalnya seperti ini. Nah, orbital P ini dia punya nomor -1, 0, dan +1. Nah, pengisiannya ada 6 elektron. Jadi kita akan buat aturannya adalah mengisi ke atas dulu, teman-teman. Baru kemudian ke bawah. Jadi arahnya seperti itu ya. Nah, itu adalah diagram orbital. Nah, bagaimana untuk bilangan kuantum? Bilangan kuantum pun akan dilihat ditinjau khusus hanya untuk orbital yang terakhir. Ini untuk menentukan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ada 4. N, L, M, dan S. Ya, bilangan kuantum N itu adalah kulitnya. Jadi ini ada di kulit ketiga, berarti N-nya adalah 3. Kemudian ingat-ingat kalau L itu untuk subkulit P itu nilainya adalah 1. Nah, M itu adalah orbital terakhir yang kita isi. Maaf teman-teman, mungkin teman-teman ada yang langsung bilang, "Loh itu salah ya.
ini bukan 6 ya, 5 ya, karena 15 totalnya. Nah, berarti ini yang terakhir hanya kosong seperti itu. Nah, kita lihat pengisian yang terakhir ada di mana ya, pengisian elektron terakhir. Tadi urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang terakhir ada di 0. Jadi itu adalah nilai M-nya. Kemudian arah elektron yang terakhir ini arahnya ke bawah. Maka spinnya adalah minus setengah. Itu mencari bilangan kuantum. Kita coba lagi supaya teman-teman lebih jelas ya. Ni 28. Ya, kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8 ya, seperti itu. Nah, kita akan fokus ke yang terakhir. Ini adalah orbital D. Orbital D itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia punya nomor minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Nah, kita isikan 8 elektron, teman-teman. Jadi mengisinya adalah ke kanan dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali lagi ke sini, 6, 7, 8. Artinya yang terakhir diisi adalah 0. Nah, itu untuk menentukan bilangan kuantum, N-nya tetap 3 ya, karena yang kita bicarakan adalah 3D8. Lalu L untuk D itu 2. Kemudian M adalah yang terakhir diisi, itu 0. Sedangkan S itu adalah minus setengah, karena dia arahnya ke bawah. Seperti itu teman-teman ya. Satu lagi kita punya unsur mangan 26. Ya, ini adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan terakhir 3d6 ya. Jadi ini masih orbital D. Kita buat seperti ini ya. Oke, ini minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Kemudian kita masukkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Seperti itu. Nah, artinya di sini kita punya bilangan kuantumnya. N-nya adalah 3, L-nya tetap 2 karena D. Kemudian M itu ada di terakhirnya, ada di kulit minus 2. Dan spinnya adalah minus setengah. Seperti itu. Itu adalah menentukan bilangan kuantum ya teman-teman. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, kita lihat satu contoh lagi. Misalkan seperti ini. Tuliskan konfigurasi elektron dari ion Al13. Kemudian tentukan keempat bilangan kuantum dari aluminium. Ya. Oke, jadi ini adalah Al3+. Al itu punya nomor atom 13. Artinya kalau dia bermuatan 13, itu elektronnya hanya 10 ya teman-teman. Jadi 13 itu nomor atom, tapi dia bermuatan plus 3, artinya elektronnya lebih sedikit. Nah, di sini berarti kalau kita buat hanya 10, 1s2, 2s2, dan 2p6. Ini adalah konfigurasi untuk Al3+. Tetapi ketika teman-teman mau menentukan bilangan kuantum, yang teman-teman buat harus merupakan atom yang netral. Jadi bukan yang bermuatan 3+. Jadi kita tetap buat 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s1 dan 3s2 dan 3p1. Ini untuk menentukan bilangan kuantum. Nah, kita lihat orbital yang terakhir, ini P. Ya, P itu nilainya adalah minus 1, 0, dan plus 1. Kemudian dia diisi hanya 1 elektron saja. Jadi di bagian ini kita tentukan bilangan kuantumnya. N-nya adalah 3, L-nya itu untuk P adalah 1, kemudian M-nya yang ditempatin terakhir itu min 1, dan S-nya karena dia arahnya ke atas itu kita berikan plus setengah. Seperti itu teman-teman untuk menentukan bilangan kuantum. Mudah-mudahan jelas, dan teman-teman silakan konfigurasi dengan video-video yang lain dari bagian bab ini ya. Oke, kita akan lanjut ke materi tentang sifat-sifat periodik, energi ionisasi, afinitas elektron, dan lain-lain pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.